Apa sih efek negatif dari hasad yang ada pada kita? Satu, Imam Ibnul Mu'taz mengatakan al-hasadu da'ul jasad. Hasad itu adalah penyakit fisik. Hasad itu kan dirasakan dalam hati, Pak. Tapi oleh Ibnul Mu'taz dikatakan itu penyakit fisik, artinya akibatnya akan berpengaruh pada fisik kita. Tahu-tahu dia jantungan, Pak. Tahu-tahu dia stroke. Kita nggak tahu sebabnya. Ternyata sebabnya dia hasad terhadap tetangganya. Maka saat kita kalau ngasih contoh, tetangganya beli motor sesek dadanya, tetangganya beli mobil pingsan. Nah, itu betul. Nah, itu betul. Kemudian juga banyak orang yang tidak suka kepada dia. Nomor 3, dia dimurkai oleh Allah. Karena orang yang hasad itu berarti dia menentang pembagian Allah yang telah Allah laksanakan berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah ngasih fulan harta banyak, ngasih fulan harta sedikit, ngasih fulan pangkat kedudukan, ngasih fulan ketampanan, ngasih fulan kekuatan. Itu suka-sukanya Allah. Ketika kita nggak suka orang mendapatkan nikmat, berarti kita sama saja nggak rela terhadap pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berarti seakan-akan menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat luar biasa jahatnya, Pak, itu. Sangat luar biasa jahatnya. Kita waktu kecil dibagi orang tua kita bagi-bagi gitu. Kalau ada sebagian kita atau sebagian saudara kita terus nggak terima pembagian itu aja dimarahi orang tua. Apalagi kita nggak terima orang lain dikasih. Orang lain dikasih Allah itu kan suka-sukanya Allah. Kita benci, kita nggak suka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak yang saya hormati, dengan hasad itu seseorang akan sampai kepada menolak kebenaran dan bisa membahayakan orang-orang yang dia hasadi. Makanya sebagian ulama bilang, kenapa sih ketika iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara Adam? Akhirnya iblis hasad kepada Adam, iri. Makanya digoda untuk supaya keluar dari surga, digoda melanggar larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa tergoda dan diusir dari surga. Kalau aku diusir dari surga, Adam dan Hawa kudu diusir, kan gitu, Pak. Ini hasad. Gara-gara hasad. Dengan hasad Qabil rela membunuh Habil. Dan sampai hari kiamat ketika terjadi kriminalitas yaitu pembunuhan, Qabil akan dapat bagian dosanya karena dia pertama kali yang membuat sunnah atau perbuatan membunuh. Iya. Salah satu istri Rasul, Pak, itu namanya Sofiyah binti Huyai binti Akhtab. Binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapaknya namanya Huyai bin Akhtab, ini orang Yahudi. Bapaknya namanya Huyai. Berarti mertuanya Rasul Yahudi ya, tapi Sofiyah masuk Islam, jadi istrinya Nabi. Suatu hari Huyai, bapaknya Sofiyah, Huyai bin Akhtab, dan saudaranya Huyai berarti pamannya Sofiyah, yaitu Yasir Abu Yasir bin Akhtab, datang kepada nilai anake Sofiyah, istrinya Nabi. Keduanya ngobrol-ngobrol. Di antara yang diobrolkan didengar oleh Sofiyah, Pak. Apa itu obrolan mereka berdua? Bapaknya bilang kepada dulure namanya Yasir, Abu Yasir bin Akhtab,
Mata kulu fihi. Nek menurutmu iki Muhammad iku nabi tenan apa ora? Aqulu innahu nabil ladzi basyara bihi Musa. Memang betul dia itu nabi persis sebagaimana tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Musa dan juga oleh Isa dalam Taurat dan Injil. Famatara. Terus piye menurutmu? Awake dhewe melu apa ora wong Yahudi iki? Apa Pak katanya? Aro mu'adatahu ayyamal hayah. Kalau menurut saya, tak musuhi terus selama dia masih hidup. Itu disebabkan oleh hasad. Surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Orang-orang ahlu kitab ingin berusaha supaya kita murtad. Makanya Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab ini Pak, dua orang Yahudi yang paling gigih untuk memurtadkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad iri. Kenapa kenabian tidak Allah berikan kepada Bani Israel, kenabian malah diberikan kepada Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 menit lagi Pak ya, dikit lagi. Juga hasad juga mengakibatkan atau menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati, marilah kita berusaha supaya hati kita ini bersih terutama dari hasad. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Suatu saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya, kemudian Rasul bersabda, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Betul Pak, orang Ansor datang dengan bawa mukanya basah karena wudhu, nenteng sandalnya. Sampai 3 hari berkali-kali Rasul. Anas cerita, yang paling penasaran orang ini punya keistimewaan apa kok dijamin oleh Rasul masuk surga, Yang paling penasaran adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia ikuti sampai ke rumahnya. Pak, saya itu lagi sengitan sama bapak saya Amr bin As. Aku pengen minggat. Ya, saya pengen minggat dan saya pengen ngumpet di rumah bapak. Boleh enggak? Ayo monggo, akhirnya boleh Pak. 3 hari itu dilihatin, orang ini punya kelebihan apa atau jamin oleh Allah masuk surga itu. Sampai 3 hari itu akhirnya dia nggak dapetin yang aneh, yang istimewa, akhirnya tanya. Terus terang dia, Abdullah bin Amr bin As, Pak, sebetulnya saya itu nggak ada masalah dengan bapak saya sengaja pengen nginep di rumahnya bapak. Emang ada apa? Lah Rasul itu sampai 3 kali mengatakan kamu itu dijamin masuk surga itu. Oh iya. Ternyata bapak orang dia amalan apa-apa toh. Yes, ya seperti kamu lihat itu Abdullah. Ya wis, akhirnya Abdullah itu pulang. Berjalan beberapa langkah dipanggil. Mas, ini. Kamu kan sudah lihat saya enggak punya keistimewaan apa-apa toh? Oh. Cuma satu. Dia mengatakan, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu azza wa jalla. Cuma saya itu Mas, enggak ada perasaan marah, meremehkan, menghina terhadap siapapun dari umat Islam, dan saya tidak pernah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada selain saya. Hati saya bersih terhadap umat Islam dan saya tidak pernah iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada selain saya. Kalau orang dapat nikmat, saya enggak iri, enggak dengki, aku melu seneng. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadhil lati balagat bika wa hiya lati lanutik. Inilah yang mengakibatkan engkau dijamin oleh Rasul masuk surga dan kebanyakan kita tidak
mampu melaksanakannya. Bersihnya hati kita terhadap saudara kita itu kan susah. Dan juga tidak hasad. Demikian Bapak Ibu saya hormati, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Eh?